Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Mazmur pasal 26 ayat 4-5 tertulis, "Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak anak-anak di kota Kudus yang menjadi perokok aktif karena pengaruh lingkungan sosial dan keluarganya. Padahal merokok tidak baik bagi kesehatan. Ada korelasi antara kondisi sosial dengan perilaku seseorang. Tidak bisa disangkal bahwa pergaulan sosial membawa dampak bagi sikap kita. Apalagi bila kita bersikap permisif dan kompromi dengan segala yang ada. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan bagaimana sikap dan keadaan kita. Bergaul dengan orang bijak akan membuat kita juga menjadi bijak. Tapi bergaul dengan begal akan membuat kita juga menjadi begal. Pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Tapi pergaulan yang baik mempengaruhi kita untuk jadi pribadi yang baik. Dalam Mazmur 26 ayat 4-5 ini tertulis, "Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk." Mengapa pemazmur mengatakan dia tidak duduk dengan penipu dan tidak bergaul dengan orang munafik? Karena dia tahu bahwa pergaulan itu akan mempengaruhi dirinya, dan juga itu akan berakibat dirinya tidak dikenan oleh Tuhan. Bergaul dengan penipu akan menjadi penipu. Bergaul dengan orang munafik akan berpengaruh menjadi munafik juga. Bergaul dengan orang-orang yang berbuat jahat akan membuat kita juga ikut-ikutan jadi jahat. Bergaul dengan orang fasik akan membuat kita pun menjadi ikut-ikutan fasik. Tujuan pergaulan kita harus kita tentukan, saudara. Jangan hanya untuk mencari teman, apapun keadaan teman itu, sikap dan karakternya. Tidak peduli dia jahat, tidak peduli dia seorang pencuri. Jangan sekedar hanya untuk mencari teman, saudara, supaya tidak sendirian. Jangan sampai kita mencari pergaulan hanya supaya kita tidak ketinggalan zaman, tidak dibilang kudet atau kurang update, atau kurang pergaulan. Kita perlu menentukan tujuan pergaulan kita, yaitu kita bergaul dengan orang-orang yang akan membawa kita kepada arah yang positif. Dan untuk itu kita perlu cari komunitas yang mendukung kita ke arah yang positif juga, yang memberikan pengaruh baik kepada kita, yang menjadi trendsetter kebaikan. Tuhan Yesus pernah difitnah bergaul dengan orang-orang berdosa. Memang Tuhan Yesus mampir dan makan di rumah Sakeus, sang pemungut cukai. Tuhan Yesus seringkali berbicara dengan siapa saja, dengan orang Samaria. Dia berbicara dan mengampuni seorang perempuan yang kedapatan berzinah yang dibawa kepadanya. Tapi pergaulan Tuhan Yesus bukan untuk ikut-ikutan dengan sikap mereka. Tuhan Yesus bergaul dengan orang berdosa dengan tujuan mengubahkan mereka menjadi orang benar. Membuat mereka berbalik dari kejahatan kepada kebaikan, dari ketidakbenaran kepada pertobatan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pilihlah dengan siapa kita bergaul. Jangan sampai kita terbawa arus pergaulan, tapi jadilah orang yang mempengaruhi pergaulan itu, supaya orang-orang di dalam lingkungan kita, di dalam lingkaran pergaulan kita, mengikuti teladan kita. Miliki pergaulan yang baik, agar kita juga jadi baik, dan jadilah seorang trendsetter kebaikan, yang memberi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengingatkan kami untuk kami menjaga pergaulan kami, memilih orang-orang dalam lingkungan pergaulan kami supaya kami tidak terpengaruh dengan yang buruk, tidak terbawa arus kepada kejahatan dan kepada cinta akan dunia ini, tapi kami punya pergaulan yang baik yang membawa kami kepada kebaikan, dan kami juga menjadi seorang yang berpengaruh, berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu, tuntun kami selalu Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.